Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Hanif, NPM 230810701025. Di sini saya akan menjelaskan tentang project dari praktikum arsitektur Perangkat Lunak, di mana di sini saya membuat sebuah sistem, yaitu sistem penyewaan jasa tukang ledeng. Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman RAS yang sudah mendukung konsep OOP. Nah, yang pertama kita bisa melihat yaitu kelas diagram dari sistem ini yang sudah dirancang sebelumnya, dan kelas ini belum menerapkan desain pattern sama sekali. Jadi ini adalah kelas yang belum menerapkan desain pattern. Dan kemudian ini adalah OCL dari yang dibuat berdasarkan kelas tersebut, dan ini juga belum menerapkan desain pattern apapun. Nah, di sini saya menerapkan 3 desain pattern, yaitu state pattern, builder pattern, dan strategi pattern. Kita lihat untuk penerapan dari state builder pattern. Nah, di sini ada kelas tukang ledeng untuk membuat data tukang ledeng yang baru, dan di sini ada tukang ledeng builder untuk membuat atau membuild objek dari tukang ledeng tersebut, sehingga proses build objeknya itu menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah dibaca kodenya. Begitu juga dengan user. Di sini ada kelas user yang terdapat beberapa metode, dan di sini ada user builder untuk membangun objek dari usernya tersebut. Dan ini diimplementasikan pada saat melakukan autentikasi, dimana di sini ketika kita membuat user baru, maka dia akan membuat objek dari tukang atau usernya itu menggunakan builder tadi, yang menerapkan builder pattern. Kemudian yang kedua itu ada strategi pattern. Jadi strategi pattern ini diterapkan pada kelas cari tukang ledeng untuk mencari data tukang ledeng yang baru. Dan di sini terdapat dua keadaan, yaitu cari strategi dan filter strategi, dimana cari ini akan dicari berdasarkan nama dan lokasi dari tukangnya, dan filter ini akan difilter berdasarkan kategori dari tukangnya tersebut. Dan ini merupakan strategi pattern. Dan yang terakhir itu adalah status state, atau yang menerapkan state pattern. Jadi di sini ada tipe enumeration dari status pembayaran, ada pending, berhasil, dan gagal, dan ini bisa diimplementasikan state pattern untuk masing-masing state atau statusnya. Di sini ada pending state, berhasil state, dan gagal state, dimana ini masing-masing mengimplementasi dari payment state ini. Jadi ini adalah 3 design pattern yang diterapkan pada project ini. Dan selanjutnya adalah kita akan melakukan demo terhadap program ini. Kita bisa menjalankan dengan cargo run. Maka tampilan awalnya akan seperti ini, ada opsi masuk, daftar, dan keluar. Kita bisa daftar. Di sini daftar ada beberapa opsi lagi, ada pengguna dan tukang ledeng. Di sini jika kita daftar sebagai pengguna, dia akan meminta data-data pengguna, dan tukang ledeng akan meminta data-data sebagai tukang ledeng yang lebih banyak datanya. Karena di sini kita sudah memiliki akun, yang akun itu disimpan sebagai file JSON seperti ini, dimana ada ID, kemudian ada data lainnya, dan ada password yang sudah dienkripsi. Begitu juga dengan tukang ledeng yang disimpan datanya dalam file JSON seperti ini. Karena akunnya sudah ada, kita bisa langsung masuk saja. Sini kita akan coba masuk sebagai pengguna. Tinggal kita masukkan saja emailnya, dan kemudian kita masukkan passwordnya. Dan di sini akan ditampilkan dashboardnya ketika sudah berhasil masuk sebagai pengguna. Sini ada yang pertama, ada opsi cari tukang ledeng. Kita akan melakukan cari tukang ledeng, ada beberapa opsi juga, ada cari. Di sini akan cari berdasarkan nama atau lokasinya. Misal Banda Aceh, maka akan ditampilkan 3 tukang ledeng yang lokasinya itu di Banda Aceh. Kemudian kita bisa melakukan pesan, dan kita bisa masukkan tukang ledeng mana yang mau kita pesan. Misal kita akan pesan yang kedua, nomor 2. Di sini kita isi lokasi kita,
dan jadwalnya. Dan waktu sesuai dengan format yang diberikan. Dan kemudian kita pilih layanan apa yang ingin kita pesan, misal di sini pemasangan kelengkapan sanitasi, dan pesanan berhasil dibuat. Kemudian opsi yang kedua adalah filter berdasarkan kategorinya. Di sini kita bisa pilih salah satu kategori, ya misal di sini ya nomor 1, maka akan ditampilkan yang hasil yang sesuai. Karena kita bisa kembali. Kemudian yang kedua ada keranjang. Di sini kita bisa melihat pesanan apa saja yang sudah kita lakukan. Di sini terdapat 2 pesanan. Di sini adalah pesanan yang baru saja tadi kita pesan. Kita bisa kembali, dan yang terakhir itu adalah profil, untuk melihat profil dari penggunanya. Kita bisa kembali, dan kemudian kita akan masuk sebagai tukang ledengnya. Nah, sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu pesanan. Di sini kita bisa melihat pesanan apa saja yang sudah masuk ke akun tukang ini. Di sini kita bisa melakukan konfirmasi terkait dengan status pembayarannya. Misal di sini kita ingin mengkonfirmasi pesanan yang pertama. Kita akan mencatat atau mengubah statusnya itu sebagai berhasil. Maka pesanan yang pertama itu akan memiliki status berhasil. Dan misal pesan pertama itu akan kita ubah menjadi gagal, maka statusnya akan berubah menjadi gagal. Begitu juga dengan status pending. Dan yang terakhir itu adalah profile, dimana sini akan menemukan data dari si tukang ledengnya ini. Dan yang terakhir itu adalah keluar dari programnya, maka program akan berakhir. Jadi seperti itu penjelasan terkait dengan sistem pemesanan jasa tukang ledeng yang saya buat dengan menggunakan bahasa pemrograman Rust ini, yang sudah menerapkan 3 desain pattern, yaitu strategi pattern, builder pattern, dan state pattern. Jadi sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.